Wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami akan membukakan kemenangan untukmu dengan kemenangan yang nyata. Kemudian dan Allah agar mengampuni ya dosamu ikhwah yang telah lalu dan yang akan datang. Surat Fatah, sebelum Al-Hujurat. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan ya dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dosanya yang lalu itu diampuni, apalagi yang sekarang, termasuk yang akan datang. Antum gimana? Yang lalu diampuni? Nggak tahu. Yang sekarang aja belum tentu. Yang akan datang, wallahu a'lam. Apalagi ada akhir. Coba. Anak kurang kelihatan, baca aja dulu. Ya, coba. Satu ayat aja, itu 2 ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfirallahu laka. Allahnya di belakangnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Rasulullah yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan antum, ikhwah fillah, beliau rajin puasa apa tadi Sya'ban agar ibadahnya udah pasti diterimanya Nabi mah. Umpama Nabi enggak puasa Sya'ban, diterima enggak puasa amal ibadahnya yang lalu? Diterima. Ya, Masya Allah, sampai tahajudnya terbengkak-bengkak. Ikhwah fillah, kata Nabi gimana? Saya paling bertakwa di antara kalian. Tapi apa yang aku lakukan? Saya sholat tahajud, tapi tidur dulu. Makanya tahajud itu sunahnya apa? Tidur, normal tuh. Enggak ada semedi 7 hari 7 malam mati geni, menghadap ini, menghadap itu. Timur, barat, jungkir. Kan ada ya di YouTube itu. Bersemedi, jungkir balik. Iya akhi. Dia nazar mau berjalan puluhan kilo dengan tangannya yang jadi kaki. Ada orang itu. Kemudian dia bersemedi seminggu, yang kakinya ke atas. Dia nggak jalan tuh mah. Ngapain? Udah capek masuk neraka. Jahanam. Aku mendingan kayak kita, biasa-biasa aja tapi masuk surga. Kan nyaman. Begitu mah. Iya kata Nabi, biasa gimana maksudnya akhi? Ya, biasa yang benar maksudnya apa? Silahkan antum tahajud kata Nabi, tapi tidur dulu. Tidur dulu. Dan dibolehkan tidurnya banyak dari jam berapa? Jam 8, antum mau jam 9 sampai jam 3. Dan jam 3 antum salat malam. Keburu 1 jam setengah mau berapa rakaat itu. Ya, kamu tadi puasa gak bakalan berbuka dan gak bakalan bocor. Sepanjang tahun saya paling bertakwa puasa Senin Kamis. Ya, paling maksimal puasa Nabi dah ada waktu berbukanya, ada waktu tidak puasanya, maksudnya bukan berbuka. Ada waktu apa? Tidak berpuasanya. Ada waktu tidak berpuasanya. Senin Kamis, sebulan itu bisa 8 hari. Tambah yang 3 hari bisa 11 hari. Ya, normal. Apa kamu? Tidak kawin, rugi. Emang kalau nggak kawin masuk surga, ada jaminan nggak apa-apa antum? Ada hadis siapa yang tidak kawin masuk surga, nggak usah kawin antum. Kalau ada jaminan, nggak ada jaminan. Kalau antum mau jomblo itu masuk surga, nggak jomblo aja ada sampai mati. Tapi nggak ada jaminan. Justru kawin ini sebagai ladang apa? Pahala. Masya Allah. Mohon maaf ya kalau pantasnya saya sampaikan di orang yang udah kawin. Iya. Ya mohon maaf sampai kata Nabi fi bid'ai ahadikum ya sedekah. Mohon maaf ini bahasa Nabi begitu sangat santun sekali. Bahwa dalam anggota tubuh kalian ada sedekah. Maksudnya ini mohon maaf ya berhubungan. Habis ibadah kata. Masa berhubungan ibadah? Sahabat kan? Nabi ibadah berhubungan. Berhubungan itu ibadah. Aneh. Iya kata Nabi. Ya. Karena kalau engkau menyalurkannya dalam keadaan yang haram, berdosa tidak? Tanpa kawin, berdosa. Kalau dengan cara halal, ya apalagi kemudian apa? Akhi, mencari rezeki. Ya, 1 dirham kata Nabi SAW yang kau infakkan untuk fisabilillah dan untuk keluarga, lebih afdal mana? Untuk keluarga. Kata Nabi ini. Ada hadis yang kedua tapi agak dhaif ya, bahwa seorang akan diampuni
di malam hari seorang suami yang bekerja apa? Keras di siang hari. Itu saya belum periksa hadisnya itu untuk anak istrinya. Sampai Nabi, satu suap engkau berikan itu lebih afdol daripada engkau berikan untuk jihad fisabilillah. Satu suap kepada istri. Antum tahu, emang istri makan satu suap kan satu piring. Kok ada 7 suap? Nambah. Begitu ya, Pak. Masya Allah, satu suap, satu luqmah. Luqmah itu satu suap. Ya, semua jadi ibadah. Semua jadi apa? Ibadah. Begitu juga seorang istri perempuan. Seluruhnya jadi ibadah ketika berkeluarga. Ya, jadi normal kata Nabi, kawin kalian, kawin. Ayo, semua yang bertiga nih, tahajud semuanya bertiga. Gak usah dipisah-pisah gitu kan? Ini bukan kata Nabi, apaan ya? Jadi ibarat sekarang lah, antum tahajud, tidur dulu, puasa semampunya silakan Senin Kamis atau paling maksimal Nabi Daud. Dan tentu yang ketiga adalah kawin. Kata Nabi, aku tazawwajun nisa. Aku menikahi perempuan. Fama khifillah, ya. Dan ikhwafillah, sedikit ini supaya antum memulai dari sekarang. Kenapa tadi Nabi memperbanyak puasa? Tentu ini adalah sunnah, ya, supaya diangkat amalan kita dalam keadaan diterima oleh Allah kondisi kita sedang berpuasa. Yang ketiga adalah persiapan menuju apa? Puasa itu sendiri. Ya, anak mohon kepada antum, kalau bisa ini sebelum sampai tanggal 15. Karena kalau udah tanggal 15, ini ada 2 pendapat. Ya, kalau sudah tanggal 15 Sya'ban, ada berapa, akhi? 2 pendapat. Ada yang bolehkan puasa, ada yang tidak. Hadisnya apa? Ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, tanggal 15 ke atas, maka kalian tidak boleh berpuasa. Idza kana nisf min Sya'ban fala sauma hatta yaji Ramadan. Apabila telah tiba 15 Ramadan, pertengahan Sya'ban, maka tidak ada puasa lagi sampai datang waktu Ramadan. Ikhwafillah, banyak riwayatnya tentang larangan berpuasa di pertengahan. Nah, kemudian hadis Nabi tentang la tuqaddimu Ramadan yaumain wala yaumaini. Jangan kau dahului Ramadan itu berpuasa sehari atau 2 hari. Jadi maksudnya sebelum Ramadan tiba, antum berpuasa dulu tadi sehari atau 2 hari. Itu Nabi melarang. Ya, berarti ikhwafillah, yang dilarang oleh Nabi itu berpuasa 2 hari menjelang apa? Ramadan. Kalau sebelum 2 hari itu tanggal 25, tanggal 15, tanggal 16 boleh tidak? Berarti boleh. Ulama terjadi berbeda pendapat. Ikhwafillah, tetap ada yang membolehkan, ya. Dan ada juga mutlak tidak boleh, hukumnya makruh puasa di pertengahan Sya'ban ke atas itu. Nah, diambil oleh ulama yang ketiga, bagi yang rutin puasa sunnah maka tetap diperbolehkan, bagi yang tidak dianjurkan jangan. Karena apa? Mendekati Ramadan yang tidak terbiasa di awal, dari bulan Rajab, dari bulan Muharram, nggak ada puasa Senin Kamis sama sekali. Ketika di akhir-akhir Sya'ban baru berpuasa, nanti sok. Ya, ketemu Ramadan makin lelah. Tapi kalau sebelumnya puasa, justru ketika Ramadan tiba, apa? Kita sudah persiapan matang. Persis ikhwafillah, ya. Seperti kita mau perlombaan itu, antum mau pertandingan futsal, pertandingan bola, kan ada apa? Pemanasan dulu, ada latihan dulu. Antum yang waktu SMP-nya ahli banget, ya, atau SMU-nya ahli banget, udah gitu 3 tahun antum nggak latihan, tiba-tiba semester 5 karena nggak ada pemain, antum dicomot aja begitu, ikut. Anak dulu bisa juga. Ya, ini nggak pernah latihan sama sekali, langsung antum terjun perlombaan. Dihajar sedikit aja tuh, tulang kakinya langsung membengkak segede gini. Masya Allah. Ya, disenggol dikit aja langsung apa, pinggangnya sakit. Nggak ada latihan sama sekali. Lari aja udah terengangan. Ya, antum yang tidak pernah berpuasa sama sekali di bulan-bulan yang lain, begitu hari pertama tiba, Masya Allah, tepar semua. Menggelepar. Nah, biasanya normal tuh 3 hari setelah itu baru semangat lagi. Makanya biasanya 2 hari, sehari pertama itu diliburkan. Ya, ikhwafillah. Nah, itu. Dan ikhwah, perlu dicatat oleh antum semua, ada hadis sahih yang pernah kita bahas, ya, bahwa salah satu puasa adalah paling inti takwa kepada Allah dalam surat Al-Baqarah yang antum sudah hafal itu. La'allakum tattaqun. Takwa itu apa ikhwah fillah? Adalah takut, menanamkan rasa takut kepada Allah, terutama untuk anak muda. Sehingga puasa itu sangat dianjurkan untuk lebih banyak dikerjakan oleh siapa? Anak muda. Ya ma'asyarus syabab,
Hai anak-anak muda, kata Nabi ini, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu lahir batin ini, ya, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu kawin bagi yang sudah mampu. Ya. Nah, mampu ini relatif ya, Pak ya. Kalau nunggu mampunya kaya raya ini susah. Yang penting antum ada pegangan dikit lah. Ya, honor kayak mau apa. Nanti istri juga mendatangkan apa? Rizki. Nah, itu honor 500.000. Ustaz, saya kalau punya istri berkurang dong duit saya jadi setengah 250.000. Itu aneh tuh. Kayak matematikanya cocok sih karena dia memang guru matematika ngomong begitu. Jadi ya istri kan makan tuh berkurang, ternyata lain. Istri juga udah ada rizki. Jadi kalau rezeki kita satu tambah satu. Kalau kita uangnya 500.000 honornya, istri mah barangkali 1 juta. Bukan honornya, tapi nanti suatu saat dia membawa rezeki itu. Yang mungkin nanti pada diri kita berlipat-lipat gajinya itu. Dan itu hampir oleh seluruh orang yang kawin telah membuktikan itu. Terutama yang duduk di depannya. Ya. Iya. Punya anak 2, kamarnya kecil banget. Punya anak 3, 4, aneh juga itu, nggak tahu duit dari mana, dijebol kamar belakang itu. Karena udah nggak cukup. Iya dijebol, tambahin lagi 2 meter. Kan kamar BTN kan 2 meter, kadang-kadang 1,5. Dijebol lagi ke belakang 3 meter, panjangnya 2 meter. Jadi luas, nggak tahu. Jadi seiring dengan banyaknya anak, rumah makin gede, begitu ya. Uang makin banyak, kendaraan makin ganti. Begitu. Oh, pakai motor, anak 5, istri 1 memang sih benar. Dari dulu juga begitu. Coba kan, antum kebayang nggak? Istri digonceng terus anak 5 ditaruh di mana? Emang di bumper bisa. Mending kalau kayak Honda Win panjang, ya belakang. Ini Pak Rio, Allah ngasih jalan, harus punya mobil nih. Nggak tahu dari mana cerita. Aneh bin ajaib. Nggak ngerti istri juga bagaimana dari mana. Nggak tahu. Makanya kan jangan khawatir, ya. Jadi jangan khawatir kalau gajinya 400.000 kawin. Datang dia rezeki nanti itu. Ya, saya ngebuktiin sendiri ikhwah, itu di Pondok Nur Hakim ya, Masya Allah berkah banget. Ya semoga Allah memberkahi pondok dan tentu guru. Ya, ada guru yang honornya 250.000, istrinya ngajar juga 250.000, anaknya 4, sampai anaknya sekarang doktor, sekolah matematika di London. Masya Allah. Aneh benar, enggak, karena dia beasiswa. Ya, untuk ukuran kasat mata teman-teman di pesantren itu tidak akan terbiayai, ya, tapi berkah. Ya, siapa yang tidak mampu, kata Nabi, kenapa kalian harus kawin? Karena kawin itu aqdulil basar, untuk menahan pandangan, dan ahsanul farj, dan menahan, mohon maaf, kemaluan, agar tidak berzina. Wa ma lam yastati, siapa yang tidak bisa kawin, karena tadi sedang kuliah kamu, barangkali sedang masih SMU. Ya, ada yang nelpon ya, tahun yang lalu, Ustaz, Assalamualaikum. Aduh, saya ini gimana pacaran Ustaz ini? Jangan, akhi. Iya, saya waktu SMU Ustaz pacaran. Udah kuliah ketemu sama dia. Ini dengan siapa dia ngomong begitu ya? Itu sedikit hormat sama Ustaz dia. Ya, saya ketemu lagi Ustaz lagi kuliah. Ya, udah gimana? Ustaz, sebenarnya saya mau kawin, saya pikir saya mau kenal sama orang tuanya, kita ngelobi begitu ya, begitu. Emang kenapa akhir? Fadol bilang sama orang tua antum, anak pikir nih anak semester akhir, ya, tapi susah, Ustaz, orang tua saya barangkali mungkin pasti dia nggak bakal berzina, apalagi perempuannya. Kenapa akhir? Kenapa? Emang antum semester berapa? Semester pertama anak. Oh, bagus ya ngomong gitu. Oh, dari awal ada mau tutup tuh handphonenya. Masya Allah, tuh sabar. Ya, dan orang tua kan tentu ya, tapi kalau saya pernah menjumpai anak SMA kelas 3 dikawinkan, biar saya tanggung Ustaz itu biayanya, saya jadi saksi karena nggak mau pacaran, biar saya tanggung Ustaz, sama lakinya masih honor, gajinya 400.000, anak perempuannya SMP, nanti gimana biaya, bapak tanggung kamu katanya, yang penting kamu kawin. Kalau itu para akhwat bapaknya kayak gini, Masya Allah, ditanggung semua. Enak banget ya, bener. Sampai PNS suaminya, anak perempuannya PNS juga. Masya Allah berkah.
Sampai nangis-nangis itu. Si perempuan, enggak mau bapak, enggak mau. Daripada kamu enggak kawin, kamu pacaran terus, mau pacaran terus atau kamu saya keluarkan dari rumah. Tegas banget bapaknya. Cari dah sana kan. Rumah yang lain, enggak usah nginep di sini. Pacaran terus, takut berzina rupanya. Tapi enggak ya sampai seperti itu. Ya. Siapa yang tidak mampu kawin maka wajib atasnya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Jadi di samping takwa, tujuan sasaran akhir, hikmah dari puasa yang paling besar adalah apa? Wija, untuk memperisai diri, menahan diri dari perbuatan dan dosanya bukan hanya pacaran akhir, dosa mata, dosa lisan, ngomongin orang, ya, dosa mohon maaf, makan yang haram. Nanti di kitab ini kita bahas pekan depan tentang puasa jawarih. Nanti kalau fikihnya Ustaz Satriawan, saya hikmahnya saja. Puasa panca indra di sini. Khusus ini mah, ya. Wallahu alam bis shawab. Azan dulu apa gimana dulu? Azan dulu bagus ya, supaya bareng ya. Nanti ditambah 5 menit lah. Menjelang qomat kita baru qomat. Silakan azan dulu aja, azan dulu. Bagus azan dulu supaya saya juga minum dulu.